melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Salam sahabat kabar baik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program Kabar Baik, mendorong hidup lebih baik, semakin didorong semakin baik. Sahabat mungkin pernah membaca dan mendengarkan kisah tentang domba yang hilang yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-18 ayat 12 sampai yang ke-14. Di situ menceritakan ada seekor domba yang tersesat dan hilang. Pemiliknya mempunyai 100 ekor dan hanya satu yang hilang. Dalam kisah ini kalau kita melihat dari segi ekonomis bahwa sebetulnya kalau dari 100 dan satu saja yang hilang, maka sebetulnya tidak perlu untuk harus dicari. Tetapi gembala yang punya ternak ini, dia meninggalkan yang 99 dan dia pergi untuk mencari sampai menemukan yang satu yang hilang itu. Padahal itu risiko sangat tinggi, mengeluarkan banyak biaya, menghabiskan waktu, tenaga, dan berisiko jika saja yang hilang itu tersesat dan masuk dalam jurang, maka dia harus turun ke dalam jurang yang paling dalam dengan risiko jatuh, bahkan bisa saja nyawa itu taruhannya. Tetapi pemilik domba ini, dia begitu mengasihi kepada dombanya. Dia meninggalkan yang 99 tadi, yang dengan sehat, dengan gagah. Mungkin 99 ini adalah mereka yang berpotensi. Barangkali ada yang sedang menyusui, mungkin ada yang sebentar lagi akan beranak dan terus bertambah, berkembang, dan tambun, bahkan lain-lainnya. Tetapi dia meninggalkannya. Yang ke-99, dia pergi mencari yang satu itu. Dalam ayat yang ke-14 dikatakan bahwa sama seperti dengan Bapa di surga. Dia meninggalkan segala kesibukannya, tahtanya, dia turun dan mencari saya dan saudara yang tersesat. Mungkin ada di antara kita yang termasuk golongan yang sesat. Kita yang terhilang di hadapan Tuhan. Justru Tuhan pergi dan mencari, menemukan saya dan saudara. Mungkin saudara berkata, siapa sebetulnya saya ini siapa? Saya seorang narapidana. Saya orang miskin. Saya orang yang tidak punya kemampuan apa-apa, tidak punya skill. Saya orang kampung. Saya tidak bisa apa-apa. Tapi saudara, Anda penting dan berharga di mata Tuhan. Saya mau katakan saudara, kenapa Tuhan harus datang meninggalkan tahtanya dan mencari kita di lembah yang paling dalam untuk mengangkat dan menyelamatkan kita? Karena dia mengasihi saya dan sahabat, karena dia mencintai kita, karena dia punya kasih yang begitu besar. Kita bernilai dan berharga di mata dia. Hari ini sahabat, perlu Anda tahu bahwa Anda adalah orang yang spesial di mata Tuhan. Itu hal yang pertama. Dia datang mencari kita karena kita spesial dan berharga di mata dia. Manusia menolak kita, manusia mengucilkan kita, tetapi kita spesial di mata Tuhan. Hal yang kedua, kenapa dia mencari dan berusaha untuk menemukan yang sesat tadi, yang satu tadi? Oleh karena dia punya rencana yang indah, dia punya program yang luar biasa. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-21 dikatakan bahwa jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia dipandang layak oleh tuannya untuk dipakai dalam sesuatu maksud yang mulia. Karena Tuhan punya rencana yang besar bagi saya dan sahabat. Jadi dia mencari kita karena kita bernilai di mata dia, kita dikasihi oleh dia, dan dia punya rencana yang indah. Dia akan menemukan kita dan dia menyampaikan, ini loh rencanaku bagimu. Mungkin hari ini sahabat belum melihat apa rencana Tuhan sebetulnya, tapi percaya, berdoa, besok sahabat akan melihat sesuatu penggenapan rencana Tuhan di dalam kehidupan sahabat. Puji Tuhan, sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia datang mencari saya dan sahabat oleh karena dia punya rencana, agenda yang terindah,
agenda yang sudah dibuatnya sebelum kita dilahirkan, sebelum dunia dijadikan. Itu sudah ada agenda itu, sehingga agenda itu tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Oleh karena tersesatnya kita sehingga agenda itu dibatalkan, tidak. Dia akan mencari, menemukan kita untuk kita dapat melaksanakan agendanya Tuhan. Biarlah sahabat tetap diberkati oleh Tuhan dan percaya bahwa sahabat dipilih oleh Tuhan untuk menjalankan misi dan agenda Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada program berikutnya. Haleluya. Shalom.